Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah, Prodi HKI, dan saya merupakan mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu yang berhubungan dengan hukum. Jika berbicara tentang hukum dan pengadilan, pasti kita cukup sering mendengar istilah pengacara maupun advokat. Pada penjelasan hukum kali ini, kita akan membahas mengenai bedanya pengacara dan advokat. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat awam yang menganggap istilah advokat merupakan sebutan lain dari pengacara. Padahal pengacara dan advokat itu tidak sama, meskipun kedua profesi ini tidak jauh berbeda. Sebelum terbentuknya sebuah undang-undang keadvokatan, yang dimaksud dengan pengacara adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktik beracara yang dimilikinya. Nah, jika pengacara hendak melakukan acara atau beracara di luar lingkup wilayah izin praktiknya, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan tempat ia akan beracara atau tempat ia akan melakukan tugasnya tersebut. Sedangkan advokat itu sendiri adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau Undang-Undang Advokat, istilah pengacara praktik sudah tidak lagi dikenal dengan disebutkan dalam pasal 32 Undang-Undang Advokat. Ditegaskan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur pada Undang-Undang Advokat. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat di sini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan konsultasi hukum, dan yang kedua memberikan bantuan hukum, yang ketiga menjalankan kuasa, yang keempat mewakili, mendampingi serta membela dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Dan adapun seseorang yang ingin diangkat menjadi advokat di negara Republik Indonesia di sini, warga negara Republik Indonesia harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu harus bertempat tinggal di Indonesia. Jika seseorang tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka seseorang tersebut tidak bisa diangkat menjadi advokat. Dan yang selanjutnya, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Jika seseorang tersebut berstatus sebagai pegawai atau pejabat negara, maka tidak bisa diangkat menjadi advokat. Selanjutnya, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Selanjutnya, berijazah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum, di mana sudah dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Selanjutnya, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Selanjutnya, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Dan selanjutnya, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai advokat dan pengacara, terutama mengenai advokat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.